Selamat sore saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Petang. Hari ini Rabu 18 Februari 2026. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat untuk 3 agenda penting. Tanggul jebol hingga memicu banjir. Pemerintah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Washington DC, Amerika Serikat sekitar pukul 12.00 waktu setempat Selasa 17 Februari 2026. Pesawat mendarat di pangkalan militer Andrew Prince George County, Maryland. Presiden Prabowo Subianto dan rombongan telah tiba di Washington DC, Amerika Serikat sekitar pukul 12 waktu setempat Selasa 17 Februari 2026. Kepala negara dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda penting, salah satunya pertemuan KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian pada Kamis 19 Februari 2026 waktu setempat. Selain itu, kepala negara juga dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, dan agenda pertemuan ini ialah untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement of Reciprocal Trade yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Satuan atau Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat menyambut baik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat karena dinilai dapat mempererat hubungan kedua negara. Para mahasiswa menaruh harapan besar agar kunjungan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Presiden Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Nasional, Alex Hutapea, mengatakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah ketidakpastian global. Dalam momentum seperti ini, Presiden tentu menghadapi berbagai keputusan yang tidak mudah. Ia optimis Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil keputusan secara bijak. Kami berharap bahwa dalam segala keputusan yang diambil, Presiden selalu menempatkan masyarakat, mahasiswa, diaspora sebagai bagian yang sentral dalam pemerintahannya. Presiden Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Nasional, Alex Hutapea, meyakini bahwa kepala negara merupakan pemimpin yang baik, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam kunjungan kali ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Axel juga mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap aspek keamanan, perlindungan, serta konektivitas dengan dunia ketenaga kerjaan. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat setelah sejumlah tanggul jebol yang memicu banjir. Pemerintah daerah tengah bersiap melakukan penanganan lanjutan terhadap tanggul yang rusak.
4 tanggul di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dilaporkan jebol pada Senin 16 Februari 2026 sehingga menyebabkan banjir. Tanggul tersebut berada di 2 aliran sungai, yakni Sungai Tuntang dan Kali Cabean. Pemerintah Kabupaten Demak langsung menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Hasilnya, status penanganan bencana resmi dinaikkan menjadi tanggap darurat mulai 17 Februari 2026. Bupati Demak, Esti Ana, mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mempercepat penanganan di lapangan, termasuk mempermudah akses penggunaan anggaran darurat. Saat ini surat keputusan atau SK tanggap darurat masih dalam proses administrasi. 4 tanggul yang jebol masing-masing berada di Sungai Tuntang, tepatnya di Desa Pilangsari dan Desa Dombo, serta di Kali Cabean, di wilayah Desa Telogoweru yang juga jebol di 2 titik. Meski sebelumnya sempat menyebabkan banjir, kondisi air di 2 sungai tersebut kini dilaporkan surut dan tidak lagi mengalir dari titik jebolan. Pemerintah daerah tengah bersiap melakukan penanganan lanjutan terhadap tanggul yang rusak. Proses penanganan dampak banjir diharapkan bisa dilakukan lebih cepat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah memastikan akan terus fokus pada penanganan bencana di 3 wilayah di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan tetap fokus dalam penanganan pasca bencana di Sumatera. Hal itu disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Galapana DPR RI dan Satgas Pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta. Mensesnek mengungkapkan kolaborasi bersama berbagai pihak akan terus dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana. Mensesnek memastikan hingga saat ini pemerintah belum memberikan tenggat waktu penyelesaian tugas Satgas pasca bencana karena masih fokus dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Tenggat itu nggak ada ya, kita diminta kerja secepat-cepatnya. Kami terima kasih juga kepada pimpinan DPR yang hari ini mengundang kita untuk rapat berkoordinasi. Inilah yang saudara-saudara perhatikan kan model cara bekerja kita yang kita berharap semuanya itu saling berkoordinasi, duduk bersama, ada masalah dicari jalan keluarnya, responnya harus cepat. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di Sumatera sebelum Lebaran. Hal itu disepakati usai rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya pemulihan pasca bencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan 1.205 orang meninggal dunia serta 139 orang hilang pada bencana Sumatera. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Pemerintah Indonesia menyampaikan perkembangan terbaru penanganan pasca bencana di 3 wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian mengungkapkan, data terbaru menunjukkan total 1.205 orang meninggal dunia pada bencana Sumatera. Selain itu, total 139 orang masih dinyatakan hilang. Kalau slide itu yang meninggal dunia adalah dalam data kita adalah 1.205 orang dan yang hilang 139 orang. Dan pengungsi juga tadinya 2 juta lebih, sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, total pengungsi telah mengalami pengurangan. Mendagri menyatakan total 12.954 masih mengungsi. Angka ini menurun dari total sebelumnya, yakni 2 juta orang. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad meminta dispensasi agar bantuan dari diaspora Aceh yang berada di Malaysia dapat segera masuk ke Indonesia tanpa terhambat proses birokrasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong agar bantuan bencana dari warga Aceh yang berada di Malaysia segera masuk ke Indonesia tanpa terhambat proses birokrasi.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat bersama pemerintah membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanyakan terkait kewenangan memasukkan bantuan kepada Mendagri Tito Karnavian yang juga hadir dalam rapat tersebut. Dan cuma hanya satu kali, dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini kita sudah dengar tadi dari Pak Menteri Pertanian, karena ini kan namanya sumbangan dan hanya satu kali dan jumlahnya juga tidak akan mengganggu. Jadi saya pikir mungkin Pak Mendagri kita bisa realisasikan secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi dengan ketat langsung ke pengungsian dalam rangka menyambut puasa dan Hari Raya Lebaran. Begitu ya Pak ya. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan kewenangan tersebut berada di Bea Cukai Kementerian Keuangan. Bantuan-bantuan tersebut berupa sembako yang saat ini sudah berada di Port Klang. Namun ada beberapa komponen sembako yang memerlukan surat izin dari Kementerian Pertanian seperti minyak goreng dan gula pasir. Saudara, dari 23 prajurit marinir yang menjadi korban bencana tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 19 prajurit telah dimakamkan. 4 prajurit sisanya sudah ditemukan namun masih menunggu hasil identifikasi dari tim DVI Mabes Polri. Bencana tanah longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu 24 Januari 2026 dini hari tidak hanya berdampak pada warga sipil, tetapi juga sebanyak 23 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut ikut tertimbun material longsor. Pada pemberian tali asih kepada keluarga korban, Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi menjelaskan, setelah ditutupnya masa pencarian korban longsor, Korps Marinir telah menambah 1 minggu waktu pencarian korban. Namun hingga ditutupnya masa pencarian, 4 prajurit marinir belum berhasil diidentifikasi, sehingga dari 23 prajurit marinir yang tertimbun material longsor, 19 telah teridentifikasi dan telah dimakamkan. Sementara 4 prajurit marinir lainnya masih menunggu hasil identifikasi tim DVI Mabes Polri. Proses pencarian sudah dinyatakan selesai 1 minggu yang lalu. Jadi proses pencariannya 2 minggu. Kemudian kami menambahkan lagi 1 minggu karena kalau ditambah lagi ini makin lama kan makin hancur kalau diambil itu. Dan juga situasi kurang mendukung sehingga proses dinyatakan selesai. Dari 23 sudah 19 ditemukan dan sudah dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Kemudian yang 4 juga sebetulnya sudah ditemukan, tinggal proses DKA-nya. Pada penyerahan tali asih kepada keluarga prajurit marinir di Markas Komando Korps Marinir, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan 12 rumah kepada keluarga prajurit marinir dan tali asih kepada 11 keluarga prajurit lainnya. Kasat berharap dengan adanya bantuan TNI ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan memperkuat tali silaturahmi persaudaraan sesama prajurit TNI. Menyampaikan rasa duka kami kepada keluarga yang ditinggalkan karena korban kecelakaan bencana alam dan juga ya sedikit memberikan tali asih pada mereka dan meyakinkan bahwa silaturahmi kami dengan mereka akan terus kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan mereka bahwa mereka tetap menjadi keluarga besar kami. Pemberian tali asih kepada prajurit marinir yang gugur tertimbun material longsor Cisarua juga diberikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono.
Tim SAR gabungan menghadapi tantangan berat di tengah kondisi alam yang tidak bersahabat pada hari ketiga operasi pencarian KLM Nur Ainun Balkis yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu mengungkapkan kendala utama dalam operasi ini adalah luasnya area pencarian yang mencapai 509 mil laut. Tim harus menyisir perairan terbuka dengan pola pencarian track spacing 1 mil laut menggunakan KN SAR Baladewa yang berjarak sekitar 52 mil laut dari dermaga keberangkatan. Titik pasti lokasi kapal tenggelam hingga kini belum diketahui secara akurat. Kondisi tersebut membuat tim harus memperluas radius pencarian dan menyesuaikan strategi di lapangan. Menurut Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Basarnas Palu, Rusmadi, faktor cuaca juga menjadi tantangan serius. Cuaca berawan disertai angin berkecepatan 1 hingga 24 knot serta tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2 meter memperlambat manuver kapal dan proses penyisiran. Terkait update informasi pelaksanaan operasi SAR hari ketiga terhadap KLM Ainun Balkis yang mengalami tenggelam di perairan Selat Makassar dengan korban 2 orang masih dalam pencarian. Hari ini kita melaksanakan pencarian yaitu melakukan KN SAR Baladewa. Adapun untuk radius pencarian dari posisi dermaga Baladewa ke posisi entry test area yaitu 34 nautical mile. Gelombang yang cukup tinggi di perairan terbuka Selat Makassar memaksa tim bekerja ekstra hati-hati demi keselamatan personel. Dari 5 orang dalam kapal, 3 korban berhasil selamat, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Unsur SAR yang terlibat terdiri dari tim rescue KPP Palu, Lanal Palu, Polairut, Sakasar, hingga nelayan setempat. Tim SAR menegaskan pencarian akan terus dilanjutkan secara intensif, sembari memaksimalkan koordinasi dan evaluasi harian di tengah keterbatasan kondisi alam. Rian Hendra, TVRI Sulteng, melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Menyambut bulan penuh keberkahan, alunan syahdu dan lantunan penuh makna kehidupan, kami hadirkan bersama penampilan Not 7. Hadat Alwi, host Godit Permana, Delia Septianti. Salam Ramadan, Rabu 18 Februari 2026, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA. Penyidik akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena sudah memiliki agenda lain yang terjadwal. Penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya KPK memanggil Menteri Perhubungan periode 2019 hingga 2024 Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA. KPK menyatakan Budi Karya Sumadi akan diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian pada DJKA Harno Trimadi. Mantan Menteri Perhubungan tersebut dipanggil guna mendalami pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Timur. Kasus DJKA terkuak dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah telah berganti nama menjadi BTP kelas 1 Semarang. KPK telah menetapkan 10 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan 2 korporasi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK juga tercatat sudah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dugaan suap proyek pemeliharaan dan pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menyatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatuhan Hakim Mahkamah Konstitusi Adies Kadir tidak melanggar kode etik DPR. Hal ini disampaikan Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam di Gedung DPR RI Jakarta pada 18 Februari 2026. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menegaskan tidak menemukan pelanggaran kode etik dalam proses uji kepatuhan dan kelayakan atau fit and proper test serta pemilihan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi 3 DPR RI.
MKD menilai mekanisme pemilihan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk pasal 185 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta tata tertib DPR yang mengatur tahapan penelitian administrasi, uji kelayakan, penentuan urutan calon hingga pemberitahuan kepada publik. Bahwa proses pemilihan Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHMHUM sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ini, yakni pasal 185 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pasti setelah ada penugasan tersebut, ya pasti DPR melakukan langkah-langkah. Nah, langkah tadi sesuai apa yang disampaikan di amar putusan tadi ya, lalu melakukan suatu proses fit and proper, dibawa hasilnya ke paripurna dan disetujui Pak Adis menjadi hakim. Berarti itu MKD DPR RI menyatakan calon yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan prosedur dan syarat pemilihan dinilai sesuai aturan. MKD DPR RI menegaskan tidak ada pelanggaran kode etik DPR RI dalam proses tersebut. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf memastikan kesiapan layanan transportasi termasuk bus salawat di Makkah, Arab Saudi. Selain kesiapan layanan bus salawat, Menhas juga memastikan kesiapan layanan fasilitas akomodasi hotel untuk jemaah haji. Guna memastikan kualitas dan kesiapan layanan, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf meninjau kesiapan layanan bus salawat di Makkah, Arab Saudi. Tak hanya kesiapan fisik bus, Menhaj yang kerap disapa Gus Irfan ini juga melihat langsung kesiapan jalur bus salawat. Bus salawat nantinya akan melayani jemaah selama 24 jam secara gratis. Selain itu, bus salawat juga akan menghadirkan layanan ramah lansia dan berkebutuhan khusus. Bus disiapkan dengan desain low deck yang memungkinkan pengguna kursi roda naik lebih mudah. Di dalam bus juga tersedia ruang untuk menyimpan kursi roda. Seluruh armada bus salawat dilengkapi dengan sistem pelacakan GPS dan kamera pengawas CCTV yang dapat dipantau langsung oleh petugas PPIH. Sebelumnya, Gus Irfan juga meninjau kesiapan fasilitas akomodasi hotel yang akan ditempati jemaah haji Indonesia di wilayah Aziziyah, Makkah. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf juga memastikan seluruh fasilitas hotel, termasuk kamar, tempat sholat, hingga tempat makan, siap untuk digunakan jemaah haji Indonesia. Menhaj juga memastikan jemaah haji Indonesia akan mendapat layanan terbaik saat berada di Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan bagi 44 calon jemaah haji Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi resmi dimulai sejak 15 Februari dan akan berlangsung hingga menjelang keberangkatan pada Mei mendatang. Tahapan ini menjadi langkah awal penting dalam memastikan kesiapan fisik dan mental para jemaah sebelum menunaikan rukun Islam kelima. Pemeriksaan digelar di teras Masjid Agung Nujumul Ittihad dan dihadiri langsung Bupati Sinjai bersama Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Sinjai, Kamriati Anis. Setiap pekan jamaah diwajibkan hadir dengan membawa KTP untuk menjalani rangkaian pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun jenis pemeriksaan berupa pengecekan gula darah, vaksinasi, meningitis, pengukuran suhu tubuh, pemeriksaan fisik umum, tes laboratorium lengkap, hingga foto toraks. Seluruh tahapan mengacu pada standar istihad kesehatan terbaru yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai juga telah menerbitkan surat resmi terkait alur pemeriksaan dan mekanisme rujukan antar fasilitas kesehatan. Seluruh hasil pemeriksaan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi Sisko Hadkes sebagai dasar penentuan kelayakan kesehatan jamaah. Vaksin meningitis merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi setiap jamaah demi keamanan dan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Jadi alhamdulillah pada hari ini jemaah kita Kabupaten Sinjai menurut jadwal dari Dinas Kesehatan yaitu pemeriksaan
kesehatan lanjutan dan vaksin. Jadi untuk ini hari diberikan vaksin meningitis. Itu merupakan vaksin yang wajib dimiliki dan diberikan kepada jemaah kita karena akan berdampak di Saudi Arabia. Ya, kebetulan jadwal daripada Dinas Kesehatan mengambil tempat ini karena menganggap bahwa tempat ini sangat strategis, digunakan mulai pagi hari senam bersama, kemudian pengukuran suhu, dan selanjutnya memberikan asupan vitamin, dan terakhir adalah pelaksanaan vaksin. Kasih penyelenggaraan haji dan umroh Sinjai, Kamriati Anis menambahkan pengetatan standar istihad yang lebih rinci khususnya bagi jamaah dengan kondisi medis tertentu demi terwujudnya haji yang aman, sehat, dan mabrur. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi melaporkan. Saudara, Masjid Istiqlal Jakarta akan menggelar sholat tarawih perdana malam hari ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan menjadi penceramah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Rizkia langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat petang, Rizky. Dan juga saudara dengan baik Fahmi dan juga saudara dengan diumumkannya bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada esok hari, yakni pada Kamis 19 Februari 2026 melalui sidang isbat kemarin. Maka ini merupakan momen yang ditunggu oleh umat Islam di Indonesia karena akan menjalankan ibadah puasa pada esok hari. Dan di masjid tempat saya berada saat ini, yakni di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, kami laporkan bahwa saat ini kawan jemaah sudah sangat ramai karena akan dilaksanakan sholat maghrib berjamaah. Untuk sholat rawih sendiri akan dilakukan pada ba'da isya atau sesaat setelah sholat isya pada pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah sholat isya akan ada kultum dahulu dari imam dengan tema Ramadan Hijau, kemudian dilanjutkan dengan sholat rawih yang akan dilakukan 20 rakaat dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Imam pertama akan memandu sholat isya dan tarawih 8 rakaat, kemudian imam kedua akan memandu sholat tarawih 12 rakaat serta 3 rakaat sholat witir. Untuk ceramah pada hari ini akan disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sementara imam sholat isya dan tarawih pertama adalah Marto Maumalaing, imam sholat tarawih kedua dan witir yakni Ahmad Husni Ismail. Saudara, menurut pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers pada sore hari tadi, ini selama bulan Ramadan Masjid Istiqlal akan menggelar sholat tarawih, lalu ada buka puasa bersama yang diprediksi akan dihadiri oleh 7.000 sampai 10.000 orang, lalu juga ada khataman Quran dan juga ada iktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Berikut keterangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers pada sore hari tadi. Membaca 30 juz sampai akhir Ramadan, tetapi begini, dalam satu halaman itu dibagi 3 ya, jadi tidak terlalu lama berdiri. Kita pilih imam-imam yang pilihan qari internasional yang bisa imam di sini, muazzinnya juga itu seleksinya sangat ketat. Dan pada saat 30 Ramadan itu 30 juz juga sudah khatam tarawihnya di sini, karena tarawih kita di sini 20 rakaat tambah witir 21, jadi di 23 rakaat. Nah, ini yang tradisi kita di Istiqlal, justru banyak sekali yang suka nih. Mereka sangat cinta Istiqlal. Saudara, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dalam konferensi pers pada sore hari tadi juga menjelaskan terkait keamanan. Ini Masjid Istiqlal selain dijaga oleh petugas keamanan Masjid Istiqlal ini sendiri, selain itu juga akan dijaga oleh jajaran Polsek, lalu Polres dan juga anggota dari Dandim. Dan selain itu Masjid Istiqlal juga akan dilengkapi,
dilengkapi oleh 400 CCTV biometrik. Karena itu Menak tadi menyampaikan kepada para jemaah untuk tidak membawa senjata tajam, lalu senjata api, dan juga tidak membawa hewan peliharaan ke dalam area Masjid Istiqlal karena hal itu akan terdeteksi oleh kamera. Demikian Fahmi dan juga saudara, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizkia, selamat kembali bertugas. Saudara, warga Aceh merayakan bulan suci Ramadan dengan tradisi maugang di tengah bencana banjir. Tradisi leluhur maugang telah ada sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Warga di Provinsi Aceh menyambut bulan suci Ramadan dengan menjalankan tradisi megang, suatu perayaan kebersamaan, kemurahan hati, dan rasa syukur di tengah kehancuran akibat bencana banjir dahsyat akhir tahun lalu. Warga menyiapkan dan memasak daging dalam beberapa panci besar sebagai bagian dari tradisi kuno yang mendorong persatuan dan solidaritas bersama. Di dekat lokasi warga memasak, dampak kehancuran yang luas masih terlihat. Banyak warga Aceh masih bergulat dengan dampak jangka panjang dari bencana alam tersebut. Warga setempat, Murhamah, menuturkan kondisi warga di daerah bencana belum benar-benar membaik. Rumah-rumah mereka masih terkubur dalam lumpur. Lebih buruk lagi, hujan lebat yang mengguyur 2 hari terakhir telah menyebabkan banjir kembali dan permukaan air kembali naik. Pemimpin komunitas Syukrija mengungkapkan guyuran hujan tidak mengurangi semangat warga Aceh menyambut bulan suci Ramadan. Mereka memasak dan mempersiapkan bulan puasa. Warga Pidijaya juga menyampaikan terima kasih atas bantuan berbagai pihak menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi leluhur megang telah ada sejak lebih dari 400 tahun lalu dan dianggap sebagai kewajiban budaya di kalangan masyarakat Aceh. Tradisi ini melibatkan persiapan dan berbagi daging dalam pesta bersama keluarga dan tetangga menjelang perayaan besar Islam termasuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pemerintah telah mengumumkan bulan suci Ramadan tahun ini dimulai pada Kamis 18 Februari. Presiden Prabowo Subianto bersedekah sapi untuk tradisi maugang di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sedekah pribadi dari Presiden itu menguatkan masyarakat Aceh menyambut bulan suci Ramadan, terutama bagi sebagian warga tertimpa bencana pada November 2025 lalu. Warga desa Gedumbak Langkahan, Aceh Utara, Provinsi Aceh menyebut bahwa sedekah dari Presiden Prabowo sangat menyenangkan hati warga yang baru saja dilanda musibah. Warga desa Gedumbak tampak antusias menyiapkan kuah belangong, gulai tradisional khas Aceh untuk menyambut megang. Sapi dari Presiden Prabowo Subianto tersebut diantarkan ke warga oleh relawan dari Badan Komunikasi Pemerintah dan kelompok relawan lainnya. Masakan disiapkan menggunakan wajan besar. Mereka juga memasak nasi dalam porsi besar agar bisa dimakan bersama. Bahan dasar kuah belangong tak lain adalah lemo atau sapi hasil dari sedekah Presiden Prabowo. Sapi itu lantas disembelih untuk dijadikan masakan menyambut Ramadan dan dimakan bersama. Meski dalam suasana bencana, tradisi megang tetap berlangsung meriah. Masyarakat Aceh mengaku senang dengan pemberian dari Presiden Prabowo Subianto. Selain sumbangan sapi yang diantar oleh Bakom RI, Presiden juga menyalurkan bantuan kemasyarakatan senilai 72,5 miliar rupiah untuk sapi megang bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Sebanyak 1.455 sapi megang diserahkan secara simbolis kepada 19 pemerintahan kabupaten kota oleh Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian. Di tengah masa pemulihan, bantuan ini menjadi wujud kepedulian Presiden agar masyarakat Aceh tetap dapat menjaga dan merayakan tradisi megang dalam menyambut Ramadan. Kawasan Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat mulai dipadati pengunjung hari ini. Banyak warga yang sudah mulai berburu baju lebaran. Kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai dipadati pembeli menjelang bulan suci Ramadan. Lonjakan pengunjung yang berburu berbagai kebutuhan, mulai dari busana muslim hingga untuk persiapan puasa. Suasana pasar yang ramai terlihat dari jumlah kios yang menampilkan model pakaian seragam, terutama gamis, yang menjadi salah satu produk paling diminati.
Salah satu penjual gamis Pasar Tanah Abang, Sofi, mengatakan tren pakaian Lebaran 2026 pembeli mencari model gamis rompi lepas dan juga bini orang. Gamis bini orang dan mertua series. Perbedaannya kalau yang mertua series itu lebih kayak ke rompi-rompi gitu ya Kak. Kayak yang sebelah sini nih yang rompi nomor 1, nomor 2 tuh yang kayak rompi-rompi. Kalau yang bini orang tuh memang yang los aja, semi kayak model Malaysia gitu. Alhamdulillah sih Kak, untuk kita sehari bisa sampai 1000 piece untuk penjualan kita. Penjual gamis Pasar Tanah Abang, Sofi, mengaku selain tren pakaian, tren warna-warna lembut seperti butter yellow, biru, taro, hingga peach menjadi favorit tahun 2026. Sejumlah informasi penting lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Bagaimana kiat dan tips agar kita tetap sehat dan bugar selama Ramadan? Ikuti perbincangannya bersama para narasumber, pakar gizi dan dokter, serta Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Arah Angin, Sehat di Bulan Ramadan, malam ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Jejak Pembangunan, laporan perkembangan pembangunan dan capaian program pemerintah dari berbagai penjuru di tanah air yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saya lebih enak, tidak perlu mencari kontrakan lagi. Rumah subsidi ini ya senang, sangat terbantu. Jejak Pembangunan, live setiap Senin hingga Kamis, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Menyambut bulan penuh keberkahan, alunan syahdu dan lantunan penuh makna kehidupan, kami hadirkan bersama penampilan Not 7. Hadat Alwi. Host Godit Permana, Delia Septianti. Salam Ramadan, Rabu 18 Februari 2026, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Bagaimana kiat dan tips agar kita tetap sehat dan bugar selama Ramadan? Ikuti perbincangannya bersama para narasumber, pakar gizi dan dokter, serta Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Arah Angin, Sehat di Bulan Ramadan, malam ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Dan pemirsa, informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami rangkum dalam segmen Bolapedia bersama Semi Bastian. Ya, Semi, ada informasi menarik apa saja di Bolapedia Petang hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Fahmi, dan banyak informasi menarik terkait dengan Piala Dunia 2026 yang kami rangkum dalam segmen Bolapedia. Sebelumnya, selamat petang pemirsa yang ada di rumah. Salam sejahtera dan juga salam baik untuk kita semuanya ya. Saya Bastian kembali menjumpai Anda dalam segmen Bolapedia. Informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang pertama, Piala Dunia bukan hanya soal gol dan juga trofi saja pemirsa, namun juga soal konsistensi dan daya tahan para pemain di level tertinggi. Hingga saat ini ada 5 pemain sepak bola pria dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah di Piala Dunia FIFA. Dan ini dia informasi lengkapnya untuk Anda. Oleh legenda Jerman Lothar Matthäus dengan 25 pertandingan. Mantan kapten Der Panzer ini mempertahankan rekor tersebut selama 24 tahun sebelum akhirnya dilewati oleh Messi. Masih dari Jerman, di urutan berikutnya adalah Miroslav Klose dengan 24 pertandingan. Tak hanya soal jumlah penampilan, Klose juga hingga kini masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Kita bergeser ke Italia, ada nama besar Paolo Maldini. Bek legendaris AC Milan ini mencatatkan 23 pertandingan di Piala Dunia. Meski tidak pernah meraih gelar juara dunia, Maldini dikenal sebagai salah satu pemain dengan jumlah menit bermain terbanyak di turnamen ini. Sementara itu di posisi kelima ada mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo dengan 22 pertandingan. Ronaldo menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil di 5 edisi Piala Dunia berbeda dari tahun 2006 hingga 2022. Menariknya, catatan ini masih berpotensi bertambah. Piala Dunia 2026 mendatang membuka peluang bagi Messi dan Ronaldo untuk kembali menambah jumlah penampilan mereka, tentu saja jika masih dipercaya membela negaranya, panggung sepak bola terbesar dunia. Ya, kalau tadi sudah ada informasi terkait dengan 5 pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak, saat ini kita akan menyaksikan 10 gol terindah yang berada di gelaran sepak bola Piala Dunia tahun 1994. Spesial untuk Anda. Pemirsa, Meksiko segera menyambut trofi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, negara yang berada di kawasan Amerika Utara juga akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 1970, 1986, dan juga 2026. Trofi Piala Dunia 2026 telah tiba di Amerika Selatan, tepatnya Kolombia. Hanya menghitung waktu, trofi prestisius tersebut akan mendarat di Meksiko untuk diperlihatkan kepada publik. Meksiko pun siap menyambut trofi dengan antusias tinggi. Tak hanya itu, Meksiko juga segera mencetak sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1970, 1986, dan 2026. Bersama Kanada dan Amerika Serikat, Meksiko mematangkan infrastruktur dan destinasi budaya untuk menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar beberapa bulan lagi. Tak hanya mematangkan fasilitas dan budaya, memasuki tahun 2026, timnas Meksiko yang berjuluk El Tri juga mempersiapkan tim dengan baik.
Namun menghadapi kompetisi sepak bola paling bergengsi ini, mereka juga dihadapkan dengan tekanan untuk mencetak sejarah. Bermain di hadapan ribuan pendukung ditambah sejarah yang bergema di setiap sorakan dapat menjadi dorongan yang selalu mereka butuhkan. Tantangan yang dihadapi Meksiko bukan soal olahraga, melainkan emosi untuk membuktikan bahwa talenta, passion, dan disiplin bisa bersatu. Meksiko tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia, namun juga bisa memenangkannya. Ya pemirsa, informasi terkait trofi Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Bolapedia untuk hari ini. Jangan lupa saksikan terus informasi terkait Piala Dunia 2026 hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kembali ke Fahmi. Baik, terima kasih Semi. Saudara, pemerintah memastikan keberadaan puluhan ribu koperasi desa Merah Putih tidak akan mematikan usaha kecil maupun warung tradisional di desa-desa. Keberadaan koperasi tersebut justru diarahkan untuk memperkuat permodalan dan mendorong pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa. Staf khusus Menteri Koperasi Ambar Pratiwiningrum menyatakan pemerintah memastikan keberadaan puluhan ribu koperasi desa Merah Putih tidak akan mematikan usaha kecil maupun warung tradisional di desa-desa. Hal itu disampaikan Staf khusus Menteri Koperasi Ambar Pratiwiningrum saat meninjau langsung progres pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan salah satu dari 12 unit KDKMP di Kabupaten Magelang yang telah rampung 100%. Staf khusus Menteri Koperasi menyampaikan standar KDKMP mencakup lahan berstatus clear and clean seluas kurang lebih 1.000 meter persegi. Bangunan KDKMP berukuran 20 x 30 meter memiliki fasilitas pendukung seperti posyandu, gerai sembako dengan bulog, layanan Pos Indonesia, apotek, unit simpan pinjam hingga penyaluran gas. Ia mengatakan kehadiran KDKMP tidak akan mematikan warung kecil di desa, namun sebaliknya, warung-warung tersebut didorong menjadi anggota koperasi agar memperoleh akses permodalan guna mengembangkan usaha produktif. Nah, nanti KDKMP itu tidak akan mematikan warung-warung kecil, bahkan warung-warung kecil itu yang menjadi penduduk atau masyarakat ber-KTP desa itu kan akan menjadi anggota koperasi. Nah, tentu saja nanti untuk mengembangkan koperasi itu bisa mengambilnya dari koperasi. Jadi malah justru akan menjadi supporting ya, termasuk permodalan. Nanti misalnya warung-warung kecil tadi butuh modal, tapi syaratnya menjadi anggota ya. Membutuhkan modal untuk mengembangkan, di sini ada unit simpan pinjam, bahwa unit simpan pinjam itu untuk mengembangkan ekonomi. Pemerintah pusat menargetkan sekitar 30.000 KDKMP berstandar ideal di seluruh Nusantara. Nantinya keberadaan KDKMP diluncurkan oleh Presiden pada Maret atau April mendatang. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bulan suci Ramadan telah tiba. Bagi umat muslim, ibadah puasa tentunya bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga. Lebih daripada itu dimaknai sebagai momentum penyucian jiwa dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi lainnya, puasa Ramadan juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti hanya detoksifikasi tubuh, lalu juga perbaikan dari sistem metabolisme dan juga peningkatan kesehatan fisik dan juga mental. Lalu bagaimanakah kemudian menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan agar tentunya ibadah dan juga aktivitas ini beriringan berjalan lancar. Kita akan bahas tentunya dalam dialog arah angin edisi malam hari ini spesial karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yakni kita ambil judul Sehat di Bulan Suci Ramadan. Bersama saya Ardianto Wijaya tentunya sudah hadir di studio sejumlah narasumber. Kita akan ajak diskusi di malam hari ini. Di sebelah kanan saya Kiai Haji Imam Pituduh, Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam LPOI. Assalamualaikum Gus Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Gus. Ya, dan yang sudah hadir tentunya di sebelah kiri saya ada Profesor Debbie Finsky, pakar pencegahan dan juga penanganan penuaan dini. Prof. Debbie, terima kasih sudah hadir malam hari. Salam sehat. Undangannya. Baik, terima kasih. Dan yang sudah hadir juga di malam hari ini ada Mas Muri Kuswari sebagai pakar gizi olahraga. Mas Muri, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya. Terima kasih sudah hadir, alhamdulillah sehat. Ya, saya langsung saja bicara terkait dengan bulan suci Ramadan. Saya langsung ke Gus Imam terlebih dahulu. Gus Imam, ini